Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Eliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita hadir kembali, dan kali ini kita mendatangkan alumni angkatan 2022 yang saat ini sedang melanjutkan studi di ITB ya. Nah, langsung saja, mungkin biar nggak penasaran nih adik-adik yang mau nonton Sharing is Caring di edisi kali ini, kita akan undang langsung. Ada di sini ada Kak Aini. Halo Kak Aini. Halo. Sapa dulu adik-adiknya. Halo semuanya. Oke, kenalin, nama aku Aini Diandra Ghazali. Aku biasa dipanggil Aini. Aku dari Teknik Industri ITB 2022. Oke, nah udah disepil nih sama Kak Aini ya. Jurusannya adalah Teknik Industri di ITB ya Kak. Betul. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjut aja langsung nih ya. Kak, banyak kemarin adik-adik yang kelas 12 tahun ini bertanya-tanya nih, Bu, ada nggak sih alumni SMA 14 yang diterima di ITB gitu kan? Nah, tentunya banyak, dan yang terbaru yang masih hangat-hangat ini kan ada Kak Aini dan Kak Erlan Kak. Ya, kebetulan. Cuma hari ini kita sharing is caringnya sama Kak Aini dulu nih gitu. Nah, Kak Aini waktu diterima di ITB masih inget nggak sih jalur apa? Oke, jadi kalau aku diterima di ITB itu jalur SNMPTN. Kalau sekarang SNBP. Oke, SNBP. Jadi lewat rapot ya, Bu? Iya. Iya, oke. Jadi kalau di tahun aku itu cuma butuh 6 pelajaran tuh 6 saat pelajaran. itu. Ya, cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus biologi, fisika, kimia, dan satu lagi itu matematika. Karena pada saat angkatan Kak Aini itu masih kurikulum 2013 ya, iya, K13 betul. ya. Jadi masih 6 pelajaran itu. Nah, Kak Aini kan diterima di SNMPTN nih. Ya. Terus sebelum diterima di SNMPTN kan masih ada beberapa jalur kayak seleksi rapot ya Kak ya. Kak Aini mencoba nggak atau hanya fokus di SNMPTN aja? Aku karena SNMPTN itu pertama kan bukannya, dan langsung keterima, jadi ya udah nggak nyoba lagi sih untuk yang lain-lainnya. Oke, jadi fokus di SNMPTN pertama kali nyoba, terus langsung diterima. Betul, alhamdulillah. Nilai rapotnya Kak masih inget nggak sih? Aku inget rata-ratanya sih, Bu. Aku 89,6. 89,6 untuk 6 pelajaran yang tadi. 6 pelajaran, dan Ibu masih ingat persis Kak Aini ini untuk ranking paralelnya 3 besar di ranking paralel IPA. Betul. Gitu, dengan Kak Gani sama satunya lagi siapa ya Kak? Adit. Sama Kak Adit. Ya. Jadi bertiga nih, Ibu ingat banget nilainya tertinggi dari semua kelas IPA gitu. Nah, kemudian Kak, kenapa sih pada akhirnya memilih ITB terus milih teknik industri? Kenapa gitu? Jangan bahas teknik industrinya dulu deh Kak. Maksudnya kenapa akhirnya gini? Kan banyak tuh universitas, jurusan gitu. Kok akhirnya SNMPTN aduh harus nekat atau harus berani atau gimana milih ITB? Okay. Mungkin ada cerita-ceritanya mungkin Kak? Kalau ceritanya justru ini lebih ke guru BK sih dari awalnya. Oke. Jadi awalnya tuh aku pengen masuk Undip sebelumnya. Cuma beraniin aja ITB karena kapan lagi kan kita punya kesempatan gitu kan. Apalagi SNMPTN tuh jalur langit banget gak sih katanya dulu, jalur langit banget. Jadi kayak coba aja, siapa tahu emang beruntung. Terus kata guru BK ini juga kayak pada nyemangatin aku kayak, oh kamu kalau misalkan coba. Ya coba aja, kalau nggak bisa SNM juga kamu pasti bisa UTBK gitu-gitu kan. Jadi kayak aku juga udah rundingin sama orang tua, terus kayak ya udahlah kapan lagi kesempatan datang, nggak apa-apa deh, coba nekat aja ke ITB. Terus ya udah berdoa setiap hari, sholat tahajud. Mungkin teman-teman yang lagi nungguin SNM juga bisa tuh lakuin kayak sholat, terus kayak pokoknya intinya jalur langit banget kan katanya SNM tuh gitu sih. Jadi sempat galau juga ya pada saat itu ya. Dan akhirnya yakin ITB gitu karena ya udahlah mudah-mudahan rezeki gitu ya Kak ya. Oke. Nah, terus kenapa Kak milihnya teknik industri? Oke, emang dari awal tuh aku cinta gitu loh sama teknik industri karena satu, aku emang suka teknik dari kecil, suka ngikut ayah kayak bertukang ria gitu lah ya. Terus pas udah kenal masa jurusan dan semacamnya itu kayak aku sebenarnya pengen teknik, cuma nggak pengen yang teknik-teknik banget lah gitu. Terus kayak adalah muncul teknik industri, katanya belajar tentang psikologinya juga, terus kayak sosialnya banyak, marketing dan semacamnya. Jadi kayak kayaknya aku emang
suka deh di bidang ini gitu, gitu sih. Jadi kayaknya ngerasa cocok gitu ya. Betul. Dan udah biasa ngeliat sama ayah juga berkaitan dengan teknik-teknik pertukangan lah kayak gitu ya. Iya. Nah kan, tapi kan Kak ya, teknik itu kan banyak ya Kak ya. Betul. Terus sempat galau nggak sih Kak kayak mau teknik apa nih antara industri mungkin atau teknik-teknik lainnya, terus akhirnya milih jadinya teknik industri seperti apa Kak? Emang awalnya tuh kayak aku bimbang, karena aku bimbang kayak misalkan apakah teknik sipil, apa teknik informatika, atau teknik mesin, atau teknik yang lain. Itu karena kebimbangan itu jadinya aku milih teknik industri, Bu, karena teknik industri itu belajar semuanya kan. Karena semuanya. Gitu sih. Kenapa aku milih teknik industri karena hal itu. Jadi kayak aku nggak pengen yang terlalu menjorok ke sesuatu bidang, tapi kayak aku pengen tahu semuanya gitu. Oke, nah setelah 2 tahun kurang lebihnya ya Kak ya di ITB, yang dipelajari betul-betul tadi kan mungkin sebelum gitu ya, before Kak Ain itu memilih teknik industri gitu, bayangannya tuh begini karena begini gitu. Nah terus setelah dijalanin nih, masuk ke jurusan teknik industri di ITB khususnya, apa sih sebenarnya yang lebih detail lagi mungkin dari di ITB itu yang dipelajari tentang teknik industri? Kalau di ITB sendiri itu kalau teknik industri sendiri bisa nanti kalau udah tingkat 3 gitu bisa milih bidang, Bu, kayak bisa milih bidang apa sih yang mau kita pelajarin lebih dalam gitu. Jadi ada terbagi jadi 5 kelompok keahlian. Yang pertama ada kelompok SITE, itu kayak lebih ke sistem perusahaan sistem industrinya secara luas gitu. Jadi kayak mikirin tentang gimana optimasi perusahaan dan semacamnya gitu. Terus ada kayak sistem informasi dan keputusan, itu kayak anak teknik informatika sih, Bu. Cuma kayak ngebedain kita sama informatika itu kita belajar gimana cara menghubungkan coding itu ke orang awam yang nggak ngerti sama sekali gitu. Jadi kayak lebih ke gimana caranya kita memvisualisasikan coding yang ribet banget dari teknik informatika itu ke bidang-bidang lain kayak marketing. Mereka kan nggak mungkin ngerti coding informatika, kita yang menghubungkan hal kayak gitu. Dan itu di teknik industri mempelajari itu ya Kak ya? Terus kayak ada yang lain juga kelompok keahliannya gitu. Dan dari 5 kelompok keahlian itu, apakah setiap mahasiswa itu akan dapat semua bidang itu, atau hanya misalnya ketika Kak ini misalnya naik ke semester selanjutnya hanya boleh memilih 1 dari 5 bidang itu? Kita bakal pelajarin umumnya semuanya. Umumnya semuanya, cuma nanti kan kita pasti tahu mata kuliah pilihan kan. Betul. Nah itu biasanya teman-teman mahasiswa tuh pada milih yang menjorok kemana gitu di mata kuliah pilihannya gitu. Oke, jadi nanti akan memilih juga ya Kak. Betul. Akhirnya dari 5 ini yang lebih mau difokuskan mempelajari apa gitu. Betul. Nah Kak, apa sih Kak mungkin ya, tadi kan udah dipelajari tentang teknik industri ya, suka dukanya sebagai mahasiswa ITB nih yang jauh ya. Apa nih Kak? Sukanya karena apa ya, kalau misalkan kalian ngomong ITB aja pasti kan kayak semua orang udah wow gitu ya. Dukanya ya nangis-nangis di sana gitu kan. Kayak buat tugasnya dan semacamnya itu tuh beneran different level banget sih dari univ lain. Kayak aku ngeliat univ lain masih bisa jalan-jalan dan semacamnya, kayak kita tugas aja nggak kelar-kelar gitu loh. Jadi gitu sih, paling nangisnya tuh kayak gitu. Dan di ITB sendiri tuh jujur susah banget buat naikin IP atau IPK gitu. Jadi effort banget ya. Effort banget. Nah IPK-nya berapa emang Kak? 3 tapi ya, 3 lebih. Alhamdulillah udah 3,5. Belum nyampe. Belum nyampe. Karena memang effortnya harus lebih daripada mungkin di universitas lain gitu ya Kak ya. Mudah-mudahan bisa naik terus ya Kak sampai nanti kelulusan ya Kak ya. Oke, nah jadi yang nggak kita tahu, mahasiswa ITB itu kalau di luar kayaknya wow banget, wah kalau ini ITB gitu kan, keren gitu kan ya. Tapi banyak orang yang nggak tahu mungkin di balik itu, di balik kekerenan dan kewawannya itu ya mereka juga sama mahasiswa pada umumnya yang nangis-nangis, tugasnya banyak. Betul, gitu kan ya Kak ya. Terus homesick gitu ya kalau misalnya lagi kangen rumah dan sebagainya. Aduh tugasnya banyak, melihat temen-temen enak banget ya jalan-jalan gitu ya Kak ya. Oke. Nah kemudian Kak, kalau misalnya di
teknik industri sendiri kan biasanya kalau anak-anak tuh kayak Bu ngambil jurusan ini karena prospek kerjanya seperti ini. Kalau di Kak Aini sendiri nih teknik industri prospek kerjanya seperti apa sih yang Kak Aini tahu? Oke, jadi kalau di teknik industri itu karena kita punya kakak tadi 5 kakak tadi kita banyak sih Bu buat prospek kerjanya kita bisa masuk ke semua bidang yang ada gitu. Kayak misalkan kita mau masuk supply chain atau tiba-tiba mau ke coding itu bisa banget. Soalnya karena teknik industri belajar semuanya, kita bisa masuk ke semuanya. Tapi yang biasanya aku lihat dari kakak tingkat aku gitu-gitu biasanya kayak menjadi misalkan supervisor atau semacamnya gitu. Karena apa? Karena kita ngerti semuanya. Jadi kita yang ngatur gimana semuanya bisa optimal gitu. Jadi sebenarnya masuk ke semua bidang juga bisa ya Kak Bisa, ya gitu. betul. Nah jadi kalian nggak usah khawatir nih kalau misalnya masuk teknik industri apa nih nanti jadi apa? Biasanya orang tua juga akan nanya gitu Betul, Kak. Gitu. Nanti kamu ngambil jurusan ini jadi apa? Nah nggak usah khawatir. Tadi seperti yang dijelaskan Kak ini di teknik industri itu ternyata belajarnya semua hampir semua bidang gitu. Jadi di informatika pun belajar ya Kak ya gitu, coding dan sebagainya itu semua belajar jadi bisa masuk ke semua lini gitu. Bahkan kita juga belajar kayak psikologinya juga belajar. psikologi Mungkin industri. Jadi kalau industri ya? jadi misalkan mahasiswa jurusan psikologi kan belajar tentang manusianya ya. Betul. Kalau kita gimana manusia itu bekerja. Ya, gimana caranya dia optimal bekerja, kayak apakah dia optimal untuk kayak memenuhi lowongan ini gitu. Nah, jadi seperti itu ya Kak ya. Nah, kemudian untuk harapan kedepannya nih Kak, yang Kak Aini bayangkan gitu, mungkin setelah lulus gitu, atau mungkin Kak Aini pengen jadi apa sih harapan kedepannya dan harapan setelah lulus jadi lulusan sarjana teknik industri gitu kan, itu seperti apa? Jujur kalau sekarang sih aku belum terlalu fokus ke satu hal ya, soalnya kayak emang akademiknya lagi chaos banget, jadi kayak susah banget untuk mikirin gimana masa depan dan semacamnya. Cuma kalau sekarang sih aku kayak kepengen lebih ke data analis gitu sih Bu. Pengen ke data analis. Iya, sama kayak mungkin bisa ke supply chain juga, dan aku juga tertarik sama logistik, jadi kayak masih banyak banget sih cabangnya. Masih bercabang-cabang lah ya, sambil jalan mungkin sambil mendalami dulu, nanti mungkin setelah after lulus mungkin lebih kayak mau concern ke sini gitu. Lebih jelas gitu. Nah kemudian Kak, kan banyak orang yang berpikir kayak gini, masuk ITB tuh susah ya Bu ya, kuotanya daya tampungnya sedikit, kuotanya sedikit, terus peminatnya banyak gitu kan. Nah menurut Kak ini apakah pernyataan-pernyataan yang seperti itu benar, atau seperti apa sih sebenarnya, kalau sesulit apa sih gitu masuk ITB gitu? Kalau sulit sih sebenarnya mungkin benar ya kalau hal tersebut. Aku bisa bilang benar karena jujur saat aku masuk ke sana dan kenal sama teman-teman tuh kayak mereka dari Seman 8 Jakarta, dari Seman ini, Seman itu, kayak BMPK Penabur semacamnya gitu, kayak apa ya, Seman Sasi, Seman itu, pokoknya Seman-seman yang bagus gitu kan. Terus aku jadi sebenarnya awalnya kultur shock karena minder. Terus pas awal-awal perkuliahan tuh mereka sering ngejawab dosen dan semacamnya, aku kayak aku nggak tahu apa-apa gitu kan. Terus kayak ya udah, selama dijalanin sebenarnya dimanapun SMA kamu, selama dijalanin dan kamu berusaha keras di sana, bakal tetap jalan-jalan aja gitu loh. Buktinya kayak aku bisa survive dan aku masih bisa jadi kayak tempat orang bertanya lah, kayak misalkan ada orang yang tanya sama aku, itu kan suatu kelebihan juga di dalam diri aku gitu sih. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah meng-underestimatekan diri sendiri, karena ya kalau kamu ngejalanin dengan hati dan passion sesuai dengan yang kamu nyaman gitu ya, insya Allah itu akan beriringan, semua juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya Kak ya, seperti itu. Nah kemudian mungkin Kak ya terakhir nih, pesan-pesan nih dari Kak Aini untuk adik-adiknya mungkin yang mau masuk ITB, atau mungkin yang pengen ambil jurusan teknik industri, atau mungkin yang mereka juga masih bingung mengambil jurusan apa nih gitu, pesannya apa sih Kak? Kalau pesan dari aku buat teman-teman yang mau masuk ITB, kalau udah masuk ITB sabar aja, pasti nanti juga bakal dapet hikmahnya gitu. Kalau udah jujur emang tahun pertama ITB itu bakal berat banget, bakal chaos banget, dan dapat nilai jelek itu udah biasa banget. Jujur kayak dari lulusan tahun 2000-an, tahun 90-an itu emang nilainya juga jelek gitu. Jadi kayak emang biasa banget buat tahun pertama jelek. Nanti di jurusan juga bakal naik dan meningkat nilainya.
Terus kalau untuk teman-teman yang mau masuk teknik industri, aku tahu teman-teman pasti kayak kenapa masuk teknik industri, karena bingung gitu mau masuk jurusan yang mana. Jadi masuk industri aja lah yang umum gitu. Terus jadi pesan buat aku kayak walaupun kalian udah masuk teknik industri nantinya, kalian bisa kenal gitu passion kalian di mana, terus kalian mau masa depan kalian mau kemana, dan apa sih yang mau kalian pelajarin betul-betul dan menjorok gitu kalau di teknik industri sendiri. Terus kalau untuk teman-teman yang belum tahu nih mau jurusan apa gitu, menurut aku sih kenalin diri kalian, terus kayak coba tanya-tanya cutting tentang jurusan yang kira-kira pas kalian tahu namanya tuh kalian kayak, oh ini jurusan apa ya gitu. Kalian bisa tanya tuh sama kakak kelas kalian mungkin yang udah terjun langsung ke jurusan tersebut, kayak belajarnya apa aja sih, terus susah atau enggak, terus kayak gimana lingkungan perkuliahannya dan semacamnya. Itu kalau kalian kayak apa ya, kalian bakal dapat gitu loh ketertarikan dalam hal-hal bertanya kayak gitu kan Bu. Jadi gitu sih menurut aku. Jadi coba tanya sama cutting atau kakak kalian yang udah terjun langsung ke jurusan-jurusan kayak gitu. Oke, karena kan kebetulan di ITB ini pertama kali masuk itu milihnya fakultas ya Kak ya? Betul. Jadi milih fakultas dulu, kalian mau ke fakultas apa, di dalam fakultas itu ada beberapa jurusan. Nah nanti kalau udah masuk di semester berapa Kak? Milih jurusan? Semester 3 baru milih jurusan nih di fakultas ini misalnya pas awal, terus nah semester 3-nya kalian milih jurusan apa. Jadi sebenarnya ini ada poin plus tersendiri ya Kak ya, jadi punya waktu buat kita mendalami apa sih yang sebenarnya jadi passion kita, gitu ya Kak ya. Jadi kalau di tahun pertama ITB itu kita kan kita udah masuk fakultas nih. Betul. Jadi kayak pelajaran-pelajaran atau matkul-matkul tentang pengenalan jurusan tuh banyak banget. Jadi kalau misalkan kalian udah masuk fakultas, kalian bisa kenal tuh jurusan-jurusan yang ada di fakultas lain, gitu sih. Jadi kenapa aku tahu dikit-dikit soal teknik-teknik yang lain tuh karena hal itu, karena pas semester awal ya Kak. Iya, jadi pengenalan jurusannya tuh banyak gitu pas dulu gitu. Oke, jadi itu bisa jadi apa namanya bahan untuk kalian referensi nih, apa nih yang sesuai passion saya, apa yang sekiranya kayaknya kalau saya ngambil jurusan ini kayak mampu gitu untuk dijalani. Seperti itu ya. Wow, keren banget nih Kak ya untuk Kak Aini nih. Nah, Kak Aini selain mungkin di ITB ini jadi mahasiswa, mungkin aktif sebagai mahasiswa yang belajar gitu ya, pulang berangkat ke kampus belajar, ada lagi nggak mungkin kegiatan? Aku ikut beberapa organisasi sih Bu. Apa aja tuh Kak mungkin? Kalau yang pertama itu aku ikut sekolah ITB mengajar. Kita ngajar anak-anak kecil di panti atau di rumah belajar. Sudah bekerja sama dengan ITB-nya? Ya kita udah bekerja sama. Jadi kita setiap minggu udah pasti ke sana gitu. Terus aku juga ikut SRI, itu semacam Society Renewable Energy. Jadi kayak kita campaign gitu, kayak misalkan nggak boleh buang sampah sembarangan dan semacamnya gitu. Terus aku juga ikut kabinet. Apa itu? Itu kayak BEM gitu, kayak BEM ya, kayak BEM universitas. Jadi kita namanya kabinet KM ITB. Aku juga di sana jadi dirjen. Kalau teman-teman tahu kepala subdiv gitu, kepala subdiv di human capital gitu. Oke, jadi banyak juga ya Kak ya kegiatannya ya. Selain belajar udah harus IPK-nya juga effort ya Kak ya, tapi udah 3 kan udah bagus lah ya itu. Nah kemudian juga aktif di organisasi. Nah apa sih mungkin tips nih Kak terakhir? Tadi Ibu bilang udah terakhir, tapi masih nanya lagi ya. Nah tips terakhir ya, maksudnya juga kemarin banyak apa yang bertanya kayak Bu, seberapa penting sih kayak organisasi pada saat kita jadi mahasiswa gitu kan, untuk impact diri kita ke depannya itu seperti apa gitu. Jadi mungkin Kak ini kan dengan banyaknya kesibukan, kuliah di ITB, terus aktif di organisasi kan juga pasti kan impact ke depannya banyak gitu. Nah tipsnya buat menyeimbangkan antara akademik dengan organisasi seperti apa, terus harapan Kak ini ke depannya untuk apa yang selama ini sudah dijalani itu bagaimana? Oke, kalau jujur satu doang sih, manajemen waktu pastinya ya. Manajemen waktu. Jadi walaupun kayak organisasi banyak, kerjaan organisasi banyak, itu tetap apa ya, tetap sempatin waktu untuk belajar. Jujur dosen ITB ini emang tugas mulu ya Bu, jadi kayak beneran jujur tugas itu bikin kita belajar malah ya. Menurut aku. Jadi kayak kalau misalkan gak ada tugas, jujur kayaknya aku nggak akan belajar yang sedemikian SKS kan, harusnya emang udah ada bobotnya gitu. Jadi menurut aku manajemen waktu itu penting banget.
walaupun kalian banyak tugas di organisasi, jangan lupa kalau kalian tuh juga mahasiswa utamanya gitu. Yang paling utama ya, Iya, Kak? yang paling utama kalian mahasiswa. Jadi kalau bisa kalian kerjain dulu tugas-tugas mahasiswa kalian, baru kalian kerjain tugas organisasi kalian. Karena dosen tuh nggak akan bisa nunggu gitu. Kalau teman-teman masih bisa nunggu lah bentar gitu, bentar 1 menit lagi deh gitu kan. Beda banget sama SMA ya, Kak ya? Iya betul. Jadi dosen tuh udah nggak peduli kalau misalkan deadline-nya lewat 1 menit, mereka udah nggak peduli, ya udah nggak usah ngerjain gitu sih. Jadi manajemen waktu tuh penting banget, dan menurut aku kalau misalkan kalian udah banyak organisasi, tapi di atas langit pasti ada langit, pasti ada orang yang lebih banyak organisasinya tapi dia tetap pintar dan semacamnya. Dan kalian jangan FOMO, menurut aku ya, kalian jangan FOMO kayak dengan orang-orang jenius kayak gitu. Jadi kayak jalanin hidup sesuai pace kalian aja, jalanin hidup sesuai kecepatan diri kalian buat nangkep sesuatu gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa masuk organisasi itu benefit banget, tapi kalian ngerasa juga itu bakal capek banget dan kalian gak mampu, itu menurut aku di hold dulu aja, tunggu kalian merasa kalian benar-benar siap mental, siap juga dengan kayak manajemen waktunya, terus juga kayak kesibukan kalian yang di organisasi-organisasi lainnya gitu sih menurut aku. Wow. Jadi benar-benar harus tahu dulu seberapa batas kemampuan kita gitu betul. ya. Jadi nggak usah ngelihat orang lain, pokoknya ngelihat diri sendiri dulu aja lah untuk bisa menjalani itu gitu. Karena kan yang tahu seberapa mampu kamu ya kamu sendiri. Betul banget. Seperti itu ya, Kak ya. Iya. Oke, nah mungkin untuk sharing is caring di Teknik Industri ITB nih menarik banget nih sama Kak Aini, yang mungkin masih ada pertanyaan yang tidak dijelaskan di sini gitu kan, atau mungkin kayaknya pengen nanya ini nih gitu, kayaknya nggak ditanya sama Bu Lina. Nah, kalian bisa tanya nih sama Kak Aini lewat DM Instagram, di Instagramnya Kak Aini apa, Kak? Aini Dinandra A. Oke, nanti Ibu tulis di sini ya Instagramnya. Kalian bisa follow, kemudian bisa DM, Kak, saya bla 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 bla, saya nonton di Sharing is Caring dan pengen tanya ini, silahkan aja, nanti mungkin dijawab ya, Kak ya. Oke, kalau gitu mungkin untuk Sharing is Caring edisi Teknik Industri ITB dengan Kak Aini kita sudahi dulu. Jangan lupa Kak like, komen dan subscribe. Oke, kalau gitu see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.